saudara-saudara sekalian, saya pada semester ini mengampu mata kuliah landasan dasar pendidikan. Kompetensi mata kuliah ini adalah memahami konsep dan ruang lingkup yang menjadi landasan dasar pendidikan. Untuk itu, maka mata kuliah ini mempunyai ruang lingkup antara lain adalah pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mengapa pendidikan itu dikatakan sebagai ilmu dan seni? Pendidikan dikatakan sebagai ilmu karena pendidikan memerlukan sebuah konsep dan prosedur. Itulah yang dinamakan pendidikan sebagai ilmu. Kemudian mengapa pendidikan dikatakan sebagai seni? Karena pendidikan itu berdasarkan dengan kebudayaan-kebudayaan, identik dengan kebudayaan. Nah, disitulah kebudayaan itu dikatakan sebagai seni. Untuk itu, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai ilmu dan seni. Karena dari pendidikan juga bisa menghasilkan seni. Begitu juga sebaliknya. Seni bisa menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan bisa menghasilkan pendidikan. Kemudian yang kedua, landasan dasar pendidikan itu adalah antropologi filosofis pendidikan. Ini landasan yang kedua. Mengapa landasan antro dan filosofis ini sebagai landasan dasar pendidikan? Karena pendidikan merupakan filosofis, sedangkan filosofis itu objeknya adalah manusia. Maka yang menjadi landasan dasar adalah antropologi dan filosofis pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah landasan filosofis pendidikan idealisme. Karena pendidikan itu timbul dari ide-ide yang berkembang pada manusia. Yang keempat adalah landasan filosofis pendidikan realisme. Yang kelima, landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Yang keenam, landasan filosofis pendidikan nasional, karena kita itu mengacu dan berpedoman pada pendidikan nasional. Yang ketujuh, landasan sosial budaya pendidikan. Yang kedelapan, landasan psikologis pendidikan. Yang kesembilan, landasan historis pendidikan di Indonesia. Apa sih landasan historis pendidikan di Indonesia itu? Sedangkan yang ke-10 adalah landasan kegiatan sosial pendidikan. Yang ke-11 landasan yuridis pendidikan. Ini perlu ini karena apa? Timbulnya undang-undang pendidikan dan lain sebagainya itu sebagai payung hukum atas pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita masuk kepada deskripsi materi, yaitu tentang pengertian pendidikan. Secara leksikal,
Landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contohnya adalah landasan pesawat terbang. Ini kan material. Karena apa? Di situ dibangunlah sebuah landasan aspal misalkan. Untuk apa? Untuk berpijak pada ban pesawat itu. Ini landasan material. Dapat pula bersifat konseptual. Contoh, landasan pendidikan. Ini konsep-konsep bagaimana mempola sebuah pendidikan yang sesuai dengan usia anak, misalkan tingkat SD, tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Pertama, dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Dan kedua, dari sudut studi, sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan makro maupun pendidikan mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan, bimbingan, pengajaran, atau latihan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan, pengajaran, atau latihan.